kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh yang Kudus turunlah atas saudara semua. Amin. Jemaat murid Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema kehormatan murid Kristus. Kehormatan murid Kristus. Saya ambil dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 13. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, urapilah pemirsa pendengar hamba-Mu, urapilah umat-Mu. Wahyukanlah Sang Yesus, wahyukanlah Sang Bapa, dan biarlah Roh Kudus menuai jiwa kelahiran baru, pertobatan dan pertumbuhan iman kepada setiap orang yang mendengar, untuk dihimpunkan menjadi murid Yesus Kristus Tuhan. Berkati hamba-Mu menjadi saluran hidup ilahi-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat dan pemirsa serta pendengar. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kehormatan murid Kristus saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Murid Kristus yang dihasilkan dari Pentakosta, pemberitaan Injil, pekerjaan Roh Kudus, berkumpul di dalam penggembalaan 12 murid rasul yang menjadi pelayan dan pemimpin mereka. Di awal terjadi kegoncangan karena jumlah mereka makin banyak, menimbulkan kontroversi, pertentangan terutama dari kalangan Yahudi. Namun dalam perkembangan berikutnya, orang-orang Kristen yang menerima pertentangan, menerima penolakan, mereka berhasil membangun jati diri mereka menjadi orang yang disukai karena karakter mereka, karena Kristus kemuliaannya ada di tengah-tengah mereka. Kali ini ada perkembangan baru berikutnya, bagaimana sikap masyarakat di sekitar gereja yang baru di Yerusalem ini. Di sini dikatakan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Jadi persekutuan komunitas Kristen yang baru, murid Kristus yang baru ini menjadi kelompok tersendiri. Sebenarnya mereka bukan kelompok yang tertutup, kelompok misioner yang terbuka, menawarkan Injil, menawarkan kabar baik, memberitakannya kepada semua orang, dan menawarkan anugerah itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Sehingga mereka merekrut orang-orang baru, dan berhimpun menjadi sebuah perhimpunan murid Kristus, jemaat Kristus, tubuh Tuhan yang baru. Namun di sini dikatakan mulai ada orang-orang lain yang tidak berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Bukan menjadi kelompok eksklusif yang tertutup, tapi menjadi kelompok inklusif yang terbuka untuk semua orang, semua kalangan, karena Injil untuk semua orang. Namun hasilnya di masyarakat
Setidaknya dipisahkan ada dua kelompok, yaitu orang lain yang belum Kristen, belum murid Tuhan, dan kelompok Kristen yang adalah murid Tuhan. Saudara, mereka menghormati gereja yang baru, umat Tuhan yang baru. Mengapa dihormati, disegani, dicintai sekaligus ditakuti? Itu hormat. Disegani, ditakuti sekaligus dicintai, respect. Mengapa? Mereka menjadi inspirasi tentang hidup yang baik, hidup yang benar, menghasilkan buah roh. Buah roh tidak ada yang menentang, kata kitab suci. Inspirasi bagi banyak orang tentang hidup ilahi yang bermoral, beretika, berintegritas dalam persekutuan, kepemimpinan, dan keutuhan sebuah komunitas persekutuan. Mereka bukan hanya menjadi inspirasi bagi lingkungan, tetapi mereka juga menjadi solusi bagi lingkungan. Rasul-rasul dan umat percaya berdoa. Di sana mereka dipakai Roh Kudus membebaskan dosa. Di dalam dosa ada roh-roh jahat yang mengikat, roh-roh sakit penyakit yang mengikat ketika ada dosa. Nah, pemberitaan Injil tentang dosa membawa kelepasan, pemerdekaan, pengampunan dari dosa, sekaligus disertai dengan pelepasan dari roh jahat, sekaligus dilanjutkan dengan pemulihan kesehatan karena dosa, karena roh jahat, baik kesehatan, sakit mental, fisik, bahkan sakit-sakit batiniah dan rohaniah dibebaskan. Jadi umat ini sangat dihormati karena mereka memberi inspirasi tentang hidup ilahi yang bermoral, beretika, bermartabat, penuh kasih, sukacita, kegembiraan, hidup ilahi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan yang disembah, dan hadirat Bapa yang turun di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka juga menjadi solusi bagi pembebasan atas dosa, atas setan, atas iblis yang mengikat umat manusia. Sehingga martabat, kehormatan murid Kristus diakui oleh khalayak ramai, saudara. Namun di sini dijelaskan ada orang-orang lain ya, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri. Mari kita selidiki, mengapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama, menjadi percaya kepada Kristus adalah panggilan dan pilihan dari Allah Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil. Walaupun Injil ditawarkan, tetapi ada panggilan yang diberikan dan didengar. Hingga tidak semua orang, walaupun sempat melihat inspirasi, solusi, keteladanan, dan juga hidup yang baik, yang terhormat dari murid Kristus, tetapi belum tentu mereka berani menggabungkan diri. Pertama, karena memang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar tren sosial yang baru terjadi, tetapi itu adalah panggilan dan pilihan ajaib dari Tuhan Allah. Yang kedua, mereka tidak bisa bergabung begitu saja, karena menjadi murid Kristus harus bayar harga, berkomitmen hidup bagi Kristus. Dan pada zaman itu saya tekankan, ada tekanan-tekanan harga yang harus dibayar, juga komitmen hidup baru di dalam Kristus yang menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Yang pertama, belum tentu ada panggilan, pewahyuan dari Tuhan. Kalau toh dipanggil, belum tentu tahan, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus dan masuk dalam persekutuan. Jadi kalau begitu, yang ketiga adalah tidak semua orang
memiliki panggilan untuk bergabung dengan umat percaya walaupun mereka menghormatinya. Kenapa? Karena tidak semua orang juga yang dipanggil berani bayar harga kemuridan kepada Yesus. Ini adalah martabat hidup yang tinggi, menjadi inspirasi teladan. Martabat hidup yang tinggi dan menjadi solusi bagi banyak orang. Namun tidak semua orang berani bergabung dengan mereka. Jemaat murid Kristus, mari, kehormatan apa kiranya yang ada pada mereka? Kisah Rasul 5 ayat 12 menjelaskan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul dan diserambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Terjemahan aslinya kurang lebih begini. Melalui tangan rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Melalui tangan rasul-rasul diadakan tanda dan mujizat. Di sini rasul-rasul memegang otoritas lalu mengadakan tanda. Saudara, tanda tidak sama dengan rambu yang menunjuk arah tertentu. Tanda bukan rambu, bukan tanda lalu lintas. Tanda bukan simbol tertentu yang menyimbolkan sesuatu. Tanda di sini adalah representasi. Tanda di sini adalah kehadiran Allah Bapa yang tidak terlihat. Kehadiran Allah Yesus yang tidak terlihat. Kehadiran Allah Roh Kudus karena roh yang tidak selalu terlihat dalam bentuk api dan angin, dalam bentuk goncang. Tetapi tanda di sini adalah Allah sungguh hadir di dalam melalui umatnya, gerejanya. Sehingga tanda di sini bukan hanya rambu, bukannya simbol tentang adanya Tuhan. Sungguh Tuhan yang hidup, Allah Tritunggal yang hidup, ada bersama umatnya. Dalam perjanjian lama, Allah hadir ditandai ketika siang menjadi tiang awan yang menudungi. Ketika malam hari menjadi tiang api yang menerangi bangsa pilihan yang keluar dari Israel dari Mesir menuju perjanjian. Nah, ini tanda, yaitu tentang hadirnya Allah sendiri karena Dia roh tidak terlihat terjamah, namun ada kehadirannya di dalam roh, jiwa, tubuh umatnya yang bersekutu membentuk komunitas baru di situ. Tanda. Mengapa mereka dihormati? Karena Allah hadir di dalam melalui umatnya, bisa dirasakan, dialami. Itu disebut tanda, saudara. Dan mujizat di antara orang banyak. Mujizat itu adalah pekerjaan Allah yang besar, mengerjakan perkara di tengah umatnya, yang kalau bukan Allah kerjakan, tidak bisa. Di sini salah satu kehadiran Allah adalah adanya tanda ajaib. Pembebasan dari dosa, pengampunan dosa, itu adalah tanda dan mujizat. Di dalamnya disertai pertobatan, di dalamnya disertai pembebasan iblis, sakit penyakit, pemulihan. Itu tanda, mujizat, Allah hadir bekerja di tengah umatnya. Membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, lumpuh berjalan. Suatu peristiwa yang tidak mungkin dikerjakan oleh kuasa manusia, dikerjakan oleh Allah melalui di dalam umatnya sebagai bentuk nyata kehadiran Allah
di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umatnya yang berkumpul dan berdoa bersekutu dengan erat. Inilah yang menjadi martabat kehormatan murid Kristus, yaitu menjadi inspirasi, menjadi solusi di dalamnya tanda dengan jelas Allah menyertai mereka. Jemaat murid Kristus, Markus 16 misalnya ayat 18 sampai 19. Murid-murid ini diberi kuasa melalui tangan murid-murid. Kuasa-kuasa Allah dikerjakan, mujizat dan tanda dikerjakan. Melalui otoritas murid Kristus, Allah dihadirkan dan mengerjakan pekerjaan ajaib. Melalui murid Kristus, tanganmu, tangan saya yang hidup bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ditebus oleh Tuhan, didiami Roh Kudus, hidup baginya pribadi, keluarga dan persekutuan. Melalui tangan kekuasaan kita, melalui tangan otoritas murid, maka tanda dan mujizat, kehadiran karya Allah ada di dunia ini melalui tangan saudara, melalui tangan saya, melalui tangan kita. Otoritas itu ada diberikan. Matius 16 ayat 18 sampai 19 saya baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mengaku Yesus Tuhan, wahyu dari Bapa, membuat murid Kristus menjadi bangun di atas pengakuan itu gereja jemaat Tuhan. Nah, inilah yang dialami murid-murid Tuhan, gereja yang baru. Mari ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Melalui tangan murid-murid, Allah mengerjakan tanda dan mujizat. Melalui otoritas hidup kita, tangan itu otoritas, tangan itu karya, tangan itu pemerintahan, maka Tuhan tunjukkan kunci. Tangan kita memegang kunci, tangan para murid memegang kunci untuk menyelenggarakan pemerintahan Allah di bumi genap seperti di surga. Maka Yesus berkata, kamu akan meletakkan tangan atas orang sakit itu sembuh, dan menyatakan dosa orang itu diampuni, dan Tuhan akan menebus dengan darahnya. Melalui karya hidup, otoritas, kehambaan kita kepada Kristus, pribadimu, keluargamu, keluarga Allah, kita memegang kunci kerajaan surga. Kita menyatakan dosa diampuni, orang terima Yesus bertobat, maka Roh Kudus menyelenggarakan pertobatan, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Ada pada tangan saya yang terbatas, ada pada tangan otoritasmu yang terbatas. Tuhan sudah karuniakan, Tuhan sudah utus, Tuhan sudah berikan kunci. Betapa luar biasanya karya hidup kita. Kita memerintah atas nama Tuhan. Itulah martabat, kehormatan seorang murid, walaupun di dalamnya ada risiko dan bertaruh, tetapi kuasa Tuhan menyertai. Jemaat murid Kristus, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Paulus penulis surat Tesalonika berkata pada mereka, saya memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Saya beritakan Injil kepada kamu semua. Bukan hanya kata-kata kosong hampa, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus, otoritas yang membuat tanda dan mujizat bahwa Allah menyertai utusannya,
Allah menyertai firman yang dibagikan oleh utusannya. Itulah hidup saya, itulah hidup saudara, itulah gerejanya. Jangan tangan kita hampa kosong. Kita memegang otoritas ketika hidup kita bagi Dia. Ketika kita mengenal firman, ketika kita dilatih, kita menyatakan martabat Allah, martabat Kristus di tengah-tengah kita melalui otoritas yang kita gunakan untuk melayani kerajaannya. Jemaat murid Kristus, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan tempatkan gerejanya, tempatkan persekutuan kita, tempatkan hidup kita untuk memiliki, menjadi inspirasi, menjadi solusi bagi orang lain. Karena ada Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekayaan Tuhan, terang Tuhan di tengah kita. Di sana ada tanda kehadiran Tuhan yang nyata, ada pekerjaan Tuhan yang nyata, membebaskan dosa, memulihkan, menyembuhkan, menumbuhkan kemuritan, memartabatkan manusia menjadi gambar Allah dan menjadi inspirasi dan solusi bagi orang lain. Jemaat murid Kristus, itulah murid-murid di gereja mula-mula, diberkati dengan martabat dan kehormatan Kristus di tengah-tengah mereka. Maka Kisah Rasul 4 ayat 14, dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudara, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kehormatan, martabat, kemuritan Kristus yang bersekutu. Ada tanda, mujizat, pekerjaan roh, penyerahan diri kita pada Tuhan, didiami Tuhan. Maka di situ menjadi terang dan akan membawa bangsa-bangsa datang, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kisah 5 ayat 16. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit, orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Inti di sini adalah tentang pemberitaan Injil, pengampunan dosa. Pengampunan dosa, pemberitaan Injil dari Yesus Kristus menimbulkan pembebasan dari roh jahat, menimbulkan kesembuhan. Kuasa Roh Kudus sampai hari ini masih bekerja. Ia ada di tangan otoritasmu. Ia ada di dalam hidupmu. Menjadi murid Kristus yang bersaksi. Roh Kudus akan mengerjakan. Akan menimbulkan berita Injil, menimbulkan iman. Menimbulkan pertobatan, pembebasan dosa. Menimbulkan pemulihan, kesembuhan. Menimbulkan pertumbuhan karakter ke arah Kristus. Dan ini akan memperkokoh gereja. Dan kerajaan Tuhan datang di bumi seperti di surga. Allah bekerja di bumi seperti di surga. Mulia di surga, mulia di bumi. Melalui tanda, mujizat, dan itu ada pada kita. Ada pada otoritas kita. Diberikan kunci itu pada kita, dan kita mengerjakannya. Apa yang kita ikat, terikat. Apa yang kita lepas, terlepas. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat murid Kristus, kita menjadi umat yang bermartabat. Oleh karena Tuhan sudah memberi martabat ilahinya bagi kita. Murid yang dihormati karena kehormatan Tuhan ada dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati saudara melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkatilah umat-Mu, berkatilah firman-Mu, mendatangkan pembebasan dari dosa, mendatangkan iman keselamatan, mendatangkan pembebasan dari roh jahat, mendatangkan pembebasan dari sakit penyakit, mendatangkan kemerdekaan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan pertumbuhan, dan mendatangkan kehormatan-Mu di dalam hidup setiap pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus turunlah atas saudara.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau damai, sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.